Jadi dari 4 syarat, ada yang mengatakan rukun dari taubat itu, mulai dari an-nadam, penyesalan, wal azam, tekad tidak mengulang lagi, wal istighfar, minta ampun kepada Allah, kemudian adalah al-iqla', melepaskan diri dari kemaksiatan dalam bentuk mengembalikan hak kepada yang berhak, menuntut ridha kepada orang-orang yang mungkin pernah terzalimi berbagai macam. Itu langkah-langkah taubat. Tapi ingat, untuk sampai kepada an-nadam, apakah tiba-tiba saja sasa itu tiba ke dalam diri? Tidak. Kalau seandainya nasihat sekali ceramah bisa membuat penyesalan tiba, elok orang sekota aku. Nah, lurui tegak orang sedunia kau. Apa nak disampaikan dari ulama lain? Neraka, kuapi di dunia, bunga-bunga saja mencampur beko dalam neraka. Tak timbul dah. Malahnya pagaralon. Pak, orang suak sinan tu ya kan lebih berkawannya sini. Ternyata takut itu tidak begitu saja. Penyesalan itu tidak begitu saja. Nah, makanya apa kata ulama? At-taubah jami'atun li maqamil muhasabati wa maqamil khawf. La yutasawwaru wujuduha bidunihima. Ingat, taubat itu menghimpun. Kalau orang ingin masuk ke dalam taubat dengan penyesalan, ada 2 kerajaan harus dikakuknya, maqam dan 2 ko harus dijangkaunya, posisi dan 2 ko harus diambilnya. Mana tu? Yang pertama maqamul muhasabah, yang kedua adalah maqamul khauf. Seseorang harus pandai menghisap diri. Persoalannya di situ. Iko bukan acara muhasabah nanacok dibuat di situ tu. Muhasabah yang di muka sui, tak perlu lo dibuat caranya secara khusus. Dulu hamba dola dapat pertanyaan, nak anak disuruh muhasabah, angkat tangan, tagaan lutui, turunkan kepala, tapi tidak usah sujud. Itu bentuk orang nyunggiang jadinya model itu. Siapa nama ajaran muhasabah model itu? Muhasabah yang dimaksud di sini adalah seseorang mencoba melihat ma qaddamah, apa yang telah dia kemukakan, apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia perbuat sebagai hamba, dan dia ukur kerajuannya itu jauh ukurannya, diukur dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai timbangannya. Dia hadapkan kepada apa? Kepada Al-Quran dan Sunnah. Kerajuan dan lalu tu lai dia teh jalanan bana ataulah menyimpang. Ukuran. Kalau dia menemukan dirinya melangkah indah di jalan yang dibantangkan Al-Quran dan Sunnah, anan harus dikerajukan. Lumu anfusakum. Celah dirimu, kamu yang lalai selama ini. Tunggu dulu iblis disalahkan. Tunggu syaitan dulu disalahkan. Tunggu dulu dunia. Sebab seluruh dan wak katakan tadi itu, mau iblis, mau syaitan, mau dunia, baru bisa masuknya menggoda awak ketika awak magih peluang kepada mereka. Ini siapa perlu disalahkan dulu? Diri awak. Ada banyak orang yang bisa menyalahkan dirinya. Tidak. Dan banyak kini orang yang bisa menyalahkan yang lain. Oh dia syanu kok, oh iblis kok, oh setan kok. Bahkan ada orang ke Tuhan yang disalahan. Nah nanti di akhirat diingatkan oleh Allah semenjak sekarang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika manusia, para pengikut syaitan protes,
Perhatikan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Luruh kecek iblis ketika itu. Nah, kini nak mu jangan macam itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ikut nanti nak dikecen dek syaitan kepada para pengikutnya. Tak kala perkara sudah dituntaskan, keputusan telah ditetapkan oleh Allah. Apa kata syaitan? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Allah menjanjikan kepada kamu sekalian janji yang hak. Wa wa'adtukum, aku ikut pula berjanji, fa akhlaftukum, namun aku ingkari janji itu. Sekadar itu nampak buatnya. Allah berjanji dulu, ambo satu lo bagi janji. Janji Allah benar kok. Tentu pasti dia tepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ambo satu lo berjanji, sajak berjanji ambo tu lah nyo ndak akan memenuhi dah tu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Tidak ada bagiku atas kalian kewenangan, kekuasaan, sultah, ndak ada di ambo. Ambo tak bisa masuk kalian doh. Itu kecek syaitan nanti. Nah, itu mana kok menjadi pengikut syaitan jo? Mana kok berkerajuan anan diajaknya tu? Jawabannya adalah illa an da'autukum. Kalau nyanta pokok padang dek syaitan ketika itu tu. Kerajuan ambo nan bisa ambo majak-ajak kalian senyum. Fastajabtum li. Kalian iyo kan ajakan ambo. Aku tidak berkuasa atas kalian, kata syaitan ketika itu. Aku hanya menyeru, mengimbau. Kamu sekalian yang memenuhi panggilan saya. Wala talumuni. Nah, makanya kata syaitan dalam firman Allah, diceritakan oleh Allah, fala talumuni. Jangan kamu sekalian mencela aku, katanya. Lumu wa lumu anfusakum. Celalah diri kamu sendiri. Nah, karena itu, kalau bagi orang yang bertaubat, kalau muncul di dalam muhasabahnya segala perbuatan masa lalunya, putala film kehidupan awak, semenjak akil balik, di situ taklif datang ke pundak awak, segala perbuatan dan melanggar aturan Allah, berbuat maksiat, ada akibat dosa yang harus dipikul dan minta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Kalau lai sadar dia itu, maka anam perlu disalahkan dulu. Lumu anfusakum, jangan cari kesalahan lain dulu. Diri awak nak magih peluang kepada syaitan. Diri awak nak magih peluang kepada dunia. Diri awak nak magih peluang kepada apa saja yang membuat kita lalai dalam kehidupan. Artinya apa? Kesalahanku awak nakkan memikunya. Jadi manusia kok kejatuh di panjeknya surang kok. Nah, karena itu harus dilakukan terlebih dahulu muhasabah, hisab diri. Temukan apa yang telah dilakukan dan bertemu kesalahan. Jangan lain dulu, diri salahkan. Banang kok sebodoh ku ambo. Banang kok salalai ku ambo. Bakok nan sasingkek ko bana pencalian nambo. Ya Allah, bukan indak sampai kaji kamu. Nah, itu adalah maqam pertama. Nah, kemudian dalam muhasabah itu hadirkan awaqib, akibat dan akan diterima kalau awak mati dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan atas dosa tadi. Akan diterima nanti di akhirat. Riba taruh juga, makan juga sampai akhir hayat. Kalau indak tatabu itu, indak diapui kesalahan itu, indak jo taubat dari itu, akan diterima. Kalau jalih janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memakan riba. Apa lagi? Tanah orang dek cadi awak, wak bawa ke siku, bawa ke situ, dan rumah awak bertambah lapang, rumah orang bertambah sampik, padahal itu ndak hak awak.
Ndak kau terdengar doa assalamualaikum manik tata'a sibran. Sia saja nama memotongkan tanah orang sejangka saja, you tahu kalau dia akan dijepitkan kelak dengan tanah tersebut. Nah, ketika awak lah bertamu iko kelalaian, iko kesalahan, iko kekeliruan, tak bisa mano-mano disalahkan diri awak dan salah. Nah, apa akibat dari itu sadonyo? Tidak akan lolos di sisi Allah. Nah, kalau lagi dijalani proses muhasabah seperti itu, muncullah orang mendapatkan makam khauf namanya. Takut jo akibat kesalahan. Nah, jadi setelah takut akibat kesalahan, dari dua itu, muhasabah dan khauf, muncullah sasa. Jadi ampek nak menjadi rukun. Ada sebagian mengecek syarat taubat tadi, an-nadamu wal azmu wal istighfaru wal iqla'u. Sampai nang pertama sasa, nang kedua tekad, nang ketiga istighfar, nang kampe lepihkan diri dari kemaksiatan. Ba'a bisa sampai kepada sasa tempuh dua langkah. Nang pertama muhasabah, nang kedua takuti akibat karajo nan lah dipabuat. Nah, itu makanya dikecekkan fattaubatu jami'atun limaqamil muhasabati wa maqamil khauf. Taubat itu menghimpun maqam muhasabah dan maqam khauf. Orang nan bermuhasabah dan takut akan akibat dari perbuatannya, orang itulah nan akhirnya mendapatkan rasa sasa di dalam dirinya. Allahu a'lam.